Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini bulat nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu kembali bersama Bu Ula di sini di PJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya hari ini pembelajaran kita selalu diberikan kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang letak dan luas benua Afrika. Oke, siapkan buku tulis kalian, alat-alat tulis masing-masing, mulai dari buku latihan, buku catatan, pulpen dan sebagainya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, bagus. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, yang masih ditutup profilnya tolong dibuka. Kemudian yang belum pakai seragam sekolahnya silakan dipakai seragam sekolahnya. Oke, masih banyak yang masih di close nih, cuma Ayu doang nih, sama siapa tuh di bawah? Ayu Nimas doang nih. Kaila. Oke, yang lainnya masih belum kelihatan soleh-solehnya. Zikri masih ketutup Zikri. Letak dan luas benua Afrika. Kalau kemarin masih sepi ya? Pada kemana ya? Nggak usah malu, Akmal. Yang penting kamu pakai seragam. Yang penting kalian pakai seragam. Oke. Iya, kemarin apa sih yang Bu Ula udah bahas? Benua apa? Di chatnya dibalas Kaila, Ayu Nimas. Iya, Gita. Oke, benua apa kemarin ya? Kita udah bahas benua apa? Masih ada yang ingat nggak? Benua Asia.
ya kan? Kemudian apa lagi? Benua Amerika. Pinter. Terus benua apa lagi? Benua Eropa. Iya betul, benua Eropa. Kaila, kok bengong aja Kaila? Oke, sambil menunggu yang lainnya, ini masih pada, oke, nggak ada yang ditutupin foto profilnya, yang malu, yang masih ketutup, berarti nanti absensinya Ibu Alfain ya. Beda dengan absensi yang dipegang oleh Bu Nindi atau Bu Hani. Nanti Ibu Alfain pokoknya. Kalau cuma profilnya aja. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu yang lainnya, Rijal, Fikri, Fadila nih nggak kelihatan. Nah, Fikri itu kan kelihatan gantengnya, solehnya, ya kan? Nih, Almi juga nggak kelihatan nih, Gita juga nggak kelihatan. Khairia yang baru pada masuk, pakai seragam sekolah ya. Oke, benua Afrika. Letak dan luas benua Afrika. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian ya dituntut dapat menunjukkan letak luas letak benua Afrika. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menyebutkan letak astronomis benua Afrika. Begitu juga dengan letak geografisnya, dan kalian juga dapat menyebutkan atau tahu pembagian region atau wilayah-wilayah yang ada di benua Afrika. Oke, yang masih belum pakai baju seragam sekolah, yang masih ditutupin profilnya. Nah, itu Saril udah kelihatan tuh ganteng, soleh. Oke. Secara geografi, sambil nunggu ya, sambil nunggu, sambil kalian lihat materinya. Letak geografi benua Afrika, ya, benua Afrika merupakan benua ketiga terbesar, ya, setelah kemarin kita pelajari yaitu Asia, benua Asia dan benua Amerika, baru kemudian Afrika, ya. Jadi termasuk benua yang terbesar juga, benua besar juga. Ya, kemudian bentuknya masif, jarang teluk-teluk dan tanjungnya. Ya, berbeda dengan Asia dan Amerika. Ya, benua Afrika itu jarang ada teluk dan tanjungnya. Menurut geografis, benua Afrika tadinya terbentuk di dalam laut, kemudian timbul sehingga terjadinya retakan yang memanjang dari utara ke selatan. Ya, ini disebut Great Rift Valley. Ya, ini bentuk topografinya, bentuk penampakan
benua Afrika ya merupakan plato ya, yaitu dataran rendah. Dataran rendahnya hanya ada di tepi pantai saja. Ya. Ya, kemudian plato bergerak antara 500 sampai 3000 meter. Nah, sementara wilayah Afrika Barat itu platonya rendah. Kemudian wilayah Afrika Timur itu platonya tinggi. Ini bentang alamnya. Kemudian letak astronomis dan geografis benua Afrika. Letak astronomis, nah, ini letak suatu negara atau wilayah berdasarkan apa? Ya, garis lintang dan garis bujurnya ya. Terletak di antara 35 derajat lintang utara sampai 33 derajat lintang selatan dan 18 derajat bujur timur sampai 53 derajat bujur timur. Kemudian letak geografisnya. Nah, letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan posisi sebenarnya di atas permukaan bumi ya. Nah, jangan sampai lupa letak astronomis dan letak geografis. Sudah ulang-ulang berkali-kali. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi, jangan sampai apa ya Bu letak geografis atau letak astronomis itu. Oke. Letak geografis wilayah yang baru masuk ya, jangan ditutup foto profilnya ya, harus menggunakan seragam sekolah. Oke, letak geografis benua Afrika itu di sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania dan benua Eropa. Oh, jadi dekat ya Bu dengan benua Eropa? Iya, dia berbatasan. Kemudian di sebelah timur ya, itu berbatasan langsung dengan Laut Merah dan Samudra Hindia. Oke. Kemudian di sebelah selatan dan di sebelah barat ya, itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Oke, yang baru gabung ya, tolong foto profilnya jangan ditutup. Oke, biar kelihatan kan ya Bu Ulanya. Nah, sekarang gantian Bu Ula juga pengen ngeliat kalian. Oke. Nah. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ih, pinter. Oke. Kemudian letak atau pembagian wilayah benua Afrika. Oke. Kemarin juga sudah ada tugas yang lalu kalian menyebutkan letak negara-negara yang ada di benua Amerika. Nah, begitu juga di benua Afrika itu juga terdiri banyak negara-negara yang ada di dalam benua Afrika, nggak cuman kalau kemarin, oh Bu, benua Afrika cuman Amerika doang, benua Amerika cuman Amerika doang, ya enggak juga, banyak negara di dalamnya. Begitu juga benua Afrika, ya benua Afrika juga di dalamnya ada pembagian wilayah benua Afrika. Yang pertama, benua Afrika Utara. Itu di dalamnya itu ada negara Aljazair, ya ini Afrika Utara ya, Aljazair, Libya, Maroko, nah, Mesir termasuk di dalamnya itu bagian Afrika Utara. Sudan ya, Sudan Selatan, Sahara Barat dan Tunisia. Oke. Kemudian di Afrika Barat itu ada negara Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea ya, kemudian Bissau, Liberia ya,
Mali, kemudian Mauritania, Nigeria, Pantai Gading. Nah, ini kalau anak laki-laki udah pasti tahu nih. Nigeria, Pantai Gading tuh, Senegal, ya kan? Itu udah familiar banget karena mungkin di beberapa kompetisi sepak bola dunia ya sudah bukan hal yang asing lagi ya, terdengar di telinga kalian negara Senegal, Pantai Gading ya. Itu udah terkenal banget. Tanjung Verde. Kemudian kemudian di kawasan benua Afrika Tengah ya, itu terdiri dari negara Angola, Chad, Gabon, Guinea, kemudian Kamerun, Republik Demokratik Kongo ya, kemudian Republik Afrika Tengah, Sao Tome dan Principe. Oke. Kemudian di kawasan benua Afrika Timur itu juga terdiri dari banyak negara juga ya, termasuk di dalamnya Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Komoro, Madagaskar. Nah, kamu pasti pernah dengar Madagaskar. Ada filmnya tuh, Bu. Nah, ini negaranya ternyata ada Madagaskar. Kemudian yang baru gabung, nggak usah ditutup ya profilnya ya. Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Rwanda, kemudian Somalia, Tanzania, Uganda, dan Zambia. Itu di wilayah Afrika Timur. Kemudian di wilayah Afrika Selatan ada juga, yaitu Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Namibia, Switzerland, dan Zimbabwe. Ya, itu pembagian wilayah di benua Afrika beserta negara-negaranya. Ini negara ya. Nah, kemarin waktu yang di Amerika, Bu Ula minta negara, sebutkan negara dan ibu kotanya, ya. Oke. Kemudian karakteristik benua Afrika itu seperti apa sih gitu? Benua Afrika itu memiliki karakteristik yang dapat membedakan dari benua-benua lainnya ya. Waktu lalu kita juga telah membahas karakteristik benua Asia itu seperti apa sih, benua Eropa itu seperti apa sih, karakteristik benua Amerika seperti apa sih. Jadi karakteristik itu satu karakter yang membedakan atau satu sifat atau satu bentuk yang membedakan antara benua yang satu dengan benua yang lainnya. Ya, yang pertama karakteristik benua Afrika itu yang pertama mempunyai wilayah daratan di benua lain, yaitu Semenanjung Sinai ya di benua Asia. Kemudian yang kedua mempunyai wilayah gurun terluas. Oke, bentar ada yang masuk. Mempunyai wilayah gurun terluas di dunia, namanya Gurun Sahara, yang sering kita lihat tuh di film-film ya, di film yang Firaun, kemudian film apa lagi tuh ya yang tentang gurun pasir itu adalah benar-benar asli gurun pasir yang ada di benua Afrika, Gurun Sahara. Kemudian memiliki aliran sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil ya, namanya Sungai Nil. Kalau kemarin di Amerika adalah Sungai Mississippi ya, di Afrika ada Sungai Nil ya. Itu juga ada sejarah di kebudayaan Islamnya ya. Sungai Nil itu menyangkut dengan berkenaan dengan Raja Ramses atau Raja Firaun, masih ada keterkaitan. Kemudian
Benua Eropa juga merupakan benua termiskin bila dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Ya, termiskin bahasanya sih ya nggak beda jauh sama, mungkin bisa dikatakan jauh dari, kalau kita mungkin masih, walaupun posisinya di Asia, kita masih negara yang berkembang gitu. Kalau benua Eropa itu mungkin masih dikategorikan negara yang masuk negara miskin. Kemudian benua Afrika memiliki kenampakan alam berupa lembah celah besar atau the Great Rift Valley, ya, yang terbentang sepanjang 6.400 km persegi. Oke. Nah, ini hilang lagi nih, Fikri Fadila, Muhammad Ilham, tadi udah ada kelihatan, sling hilang. Oke. Gelap, jangan digelapin. Kalau gelap, kalau kamu nggak kelihatan solehnya gantengnya. Fikri juga nih. Oke, kemudian benua Afrika. Nah, ini juga benua Afrika memiliki terusan Suez yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah, ya, sehingga mempersingkat lalu lintas laut antar benua. Jadi ada namanya terusan Suez. Nah, itu juga ada di benua Afrika. Kemudian benua Afrika memiliki bangunan-bangunan bersejarah, ya, seperti piramida, kemudian patung Sphinx dan patung Raja Ramses II, ya. Atau kamu kalau sering film-film Hollywood itu ada ya, piramida, kemudian apa lagi yang berkenaan dengan benua Eropa yang dimunculkan di situ. Oh iya, ternyata memang kok Eropa, benua Afrika itu memang ada gitu. Oke, memang ada gurun Saharanya, memang ada sungai Nilnya. Ya. Kemudian, kita lihat peta geografi benua Afrika. Nih, kelihatan ya? Kelihatan nggak benua Afrikanya? Materinya kelihatan nggak? Taufik kelihatan nggak, Pik? Kelihatan. Sahril kelihatan nggak, Sahril? Oh iya, oke, sip. Kalau kelihatan. Kelihatan nggak Bula? Bula kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kelihatan. Kirain nggak kelihatan. Oke. Kemudian gimana sih iklim di Afrika itu? Seperti apa sih Bu iklim di Afrika? Apakah sama dengan kita gitu? Mengingat katanya di Afrika itu ada gurun Sahara. Jadi kebayang dong, wah pasti panas banget gitu. Ada nggak sih Bu iklim seperti apa sih iklim di Afrika itu? Yang pertama, iklim di Afrika itu ada daerah hutan tropisnya juga. Ya, bukan berarti di Afrika gurun Sahara gurun semuanya. Tidak, ya. Daerah hutan tropis itu daerah Afrika, tepatnya di Afrika Tengah, itu sebuah tanah khatulistiwa di mana banyak sekali turun hujan lebat dan berhawa tropis yang sangat panas, ya. Penduduknya juga terdiri dari suku-suku Negro. Kemudian iklim di daerah ini tidak cocok bagi orang-orang yang berkulit putih, ya. Kenapa disebut tanah khatulistiwa? Nah, posisi atau letak daerah Afrika Tengah ini dilewati garis khatulistiwa yang menyebabkan hampir sama iklimnya dengan Indonesia, dilewati garis khatulistiwa. Oke, kemudian yang kedua daerah savana. Nih, daerah savana adalah daerah-daerah di sebelah selatan daerah gurun pasir, ya. Terbentang luas dari Kap
Verde hingga Sudan. Ya, daerah ini penuh dengan padang rumput, hutan-hutan dan sungai-sungai. Jadi kalau savana itu tidak hanya hamparan ilalang yang hanya beberapa pohon saja gitu. Hanya ditumbuhi beberapa pohon saja. Ya, tidak semuanya seperti tadi itu hutan yang tropis itu penuh ya dengan hutan lebat. Kalau savana ini hamparan padang ilalang, hanya beberapa tumbuhan saja atau beberapa pohon saja yang ada ya. Jadi kelihatan seperti kayak padang rumput yang luas ya, hanya ditumbuhi beberapa pohon, 1-2 saja yang ada. Oke, nah, yang ketiga ini daerah gurun. Ya, yang tadi Ibu bilang gurun Sahara. Nah, daerah gurun, daerah yang terletak di sebelah selatan yang berupa padang pasir yang sangat luas. Ya, misalnya gurun pasir Sahara, kemudian di Libya dan Nubia. Penduduknya merupakan campuran antara orang Arab dan orang-orang Negro Sudan. Ya, jadi blasteran nih. Ya. Ada perpaduan antara orang-orang Arab dengan orang-orang Negro. Ya. Jadi nggak usah kaget lagi. Oh, ternyata di daerah Mesir sana, di daerah Afrika sana ada daerah yang rata-rata penduduknya blasteran, ya, akulturasi atau percampuran antara budaya Arab dengan Afrika, orang-orang Negro ya. Kemudian daerah subtropis. Daerah subtropis, daerah-daerah yang terletak di pantai utara dengan iklim sedang ya. Penduduknya terdiri atas orang-orang Arab dan Berber atau campuran dari dua bangsa tersebut. Ya, iklimnya sedang, serta keadaan tanahnya yang subur sangat menarik perhatian bangsa-bangsa Barat untuk menguasai. Ya, karena memang tempatnya subur, tidak seperti yang tadi itu padang pasir gitu, hamparan padang pasir dan sebagainya. Kemudian daerah dataran tinggi. Ya, daerah dataran tinggi. Bagian yang paling selatan itu terletak pada zona sedang. Ya, pada zona sedang. Bagian ini memiliki tanah-tanah pegunungan, tanah-tanah datar dan padang rumput. Penduduknya ya suku Negro terdiri atas berbagai suku, antara lain Negro Bantu, kemudian Kafir, Zulu, kemudian Bushman, dan bangsa-bangsa pendatang yang terdiri atas bangsa kulit putih. Itu pun sesudah mereka berkolonisasi ke daerah tersebut. Sesudah menjajah, sesudah datang mau menguasai Afrika, itu baru ada bangsa kulit putih atau orang kulit putih gitu. Ya, sebelum-sebelumnya lebih banyak ke orang Negro ya. Afrika sering disebut white man's grave, yaitu kuburan orang putih, karena jarang atau enggak sedikit yang mampu, orang-orang putih itu mampu hidup di benua Afrika gitu. Kemudian penduduk benua Afrika berdasarkan
telah para ahli ya, antara lain Charles Gabriel Seligman, benua Afrika yang biasa disebut benua hitam. Kenapa sih Bu disebut benua hitam? Ada yang tahu? Patah-patah. Kenapa suaranya, sinyalnya? Iya Bu. Kecepatan. Ibu jelasinnya kecepatan enggak? Enggak Bu, saya Bu. Ibu jelasinnya kecepatan. Paketannya sekarang. Ya. Tanya habis. Kalau kecepatan bilang ya, di chat aja ya. Nanti Ibu ulang lagi kalau kecepatan. Ya, kemudian nah, ini menurut Seligman ada 5 ras di benua Afrika. Yang pertama Negroid. Ya, mayoritas penduduk bertempat tinggal di selatan Sahara dengan ciri-ciri. Ini ciri-cirinya nih, rambutnya keriting, ya, hidungnya pesek. Nah, kemudian bibirnya tebal, ya. Orang Negro dari segi bahasa dibedakan menjadi Negro Sudan dan Negro Bantu. Nah, ini Ibu menyebutkan ciri-ciri seperti ini bukan berarti apa, biar kita tahu ya rata di penduduk asli di benua Afrika itu seperti apa ciri-cirinya. Jadi kita tahu ya. Kemudian yang kedua, Bushmanoid ya, yaitu kulit agak cenderung kekuningan ya. Mereka ada di Afrika Timur dan Afrika Selatan. Karena terdesak oleh orang-orang Negro dan lainnya, mereka tinggal di Kalahari dan pedalaman Afrika Timur. Oke. Ya, ada yang baru masuk, kasihan tuh. Dan baru masuk. Oke, untuk tugas kalian di rumah, siapkan buku latihannya, Nak. Yang baru masuk nanti atau besok akan ada tayangan YouTube-nya ya. Akan ada tayangan YouTube-nya. Jadi kalian nggak usah khawatir yang baru masuk, yang mungkin tadi tertidur, ya habis sholat zuhur, kemudian terlelap sebentar, bangun-bangun, oh ya Allah, ternyata ada link yang di-share sama walasnya, kamu baru masuk ke Google Meet Ibu. Oke, jadi besok bisa kalian lihat di YouTube, ya itu ada, kalaupun masih ketinggalan masih bisa mengikuti. Oke, untuk tugas kalian di rumah silakan ditulis. Lupa. Oke. Tugasnya adalah mengidentifikasi batas wilayah benua Afrika. Nah, kemudian kalian mengurutkan negara-negara di Afrika dari negara yang terluas sampai yang terkecil. Kalian lihat negara yang terluas, kan tadi udah Ibu jelasin tuh ya, pembagian wilayah benua Afrika itu negara apa saja. Ya, kalian cari datanya, informasinya, boleh di buku. Kamu kalau punya buku IPS, buku mungkin kakaknya atau tetangganya punya buku paket IPS, boleh kalian cari sumbernya di situ, atau mungkin lewat internet itu boleh kalian cari negara-negara di Afrika dari yang terluas sampai yang terkecil, dari yang terbesar sampai yang terkecil, ya kalian urutkan. Satu misalnya apa ya, negara apa, kemudian 2 dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah selesai, akan Ibu share untuk tempat pengiriman tugas kalian lewat grup kelas tentunya ya. Ya, untuk yang kemarin sudah konfirmasi tugas-tugas kalian yang Bu, ternyata kemarin nggak masuk ke link gitu, Bu, ternyata kemarin
ketinggalan atau terlupa, tidak dikirim atau tidak terkirim di link ibu gitu. Akibatnya kemarin kan checklistannya, Bu kok saya belum di checklist gitu, Bu kan saya sudah mengerjakan gitu. Coba kalian kirim saja buktinya gitu, nggak apa-apa. Mungkin kemarin itu linknya atau misalnya berbarengan atau bagaimana ibu nggak paham juga mungkin sinyalnya ya. Nah, mengakibatkan kalian tugasnya tidak masuk ke link ibu gitu. Itu kan bisa saja terjadi ya. Ya kalian foto aja, Bu ini tugas yang di tanggal 25. Makanya diusahakan di tugas itu kalian tulis tanggalnya. Jadi kalian tahu, oh iya ini tugas di tanggal sekian, tugas IPS bulan ya. Oke, untuk besok, untuk minggu besok, minggu depan kita ada PTS ya, penilaian tengah semester. Materi IPS itu yang sudah kita pelajari saja. Oke, yang sudah kita pelajari. Letak dan luas benua Asia, letak dan luas benua Afrika, letak dan luas benua Eropa ya. Itu kalian pelajari, materinya dari situ. Oke. Demikianlah materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anakku semua dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu berharap kalian tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa jika tidak penting sama sekali, nggak usah keluar rumah. Kalaupun memang harus keluar rumah, harus menggunakan masker dan mengikuti aturan-aturan